Connect. Hai, selamat malam. Kamu lihat di Facebook ada nggak? Di sini. Nggak ada. Oh ini. Hai, minasang konbanwa. Selamat malam. Mina genki desu ka? Apakah semuanya sehat-sehat? Berharap semuanya sehat. Berharap semuanya tetap dalam kondisi yang terbaik. Hai, minasang konbanwa. Kita hari ini bersyukur sekali, khususnya saya dapat ponakan baru, ya cewek lagi. Adik saya Aris, istrinya hari ini melahirkan. Welcome to dunia kita ini, cewek. Jadi nomor 2 cewek, nomor 1-nya cewek juga. Jadi dua-duanya cewek. Sama kita. Oke, selamat bergabung, selamat datang teman-teman. Hari ini kita ngobrol santai, melihat tentu pergeseran-pergeseran yang saat ini terjadi, membuat semuanya beralih. Berkomunikasi pun sekarang sudah berganti. Dulu mungkin kita senang bertatap muka, tapi kita sekarang dalam kondisi yang berbeda. Mungkin kita juga perlakuan kita juga berbeda. Ya, oke, Pak Derajat, selamat malam. Pak Bayu, ya, Ibu Tuti, ya, Bapak Arif. Halo Pak Andoko, barusan live. Next kita akan live bareng dengan teman-teman yang luar biasa. Pak Haji dari Kandat, selamat datang. Ya. Mr. Jabrik, ya teman-teman semuanya. Bapak Suratno, ya. Oke, ini adalah live kedua yang saya lakukan. Tentu banyak sekali saya pengen share kepada teman-teman, kepada rekan-rekan. Sebenarnya bukan karena saya lebih pandai, lebih pintar, bukan, tapi dalam rangka yuk apa sih yang bisa kita bagi saat ini untuk hal yang bersama gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa berbagi dalam bentuk materi, paling tidak kita bisa berbagi dalam pengetahuan. Ya, pengetahuan tentu kita memiliki pengetahuan yang mungkin berbeda-beda. Kita bisa share, ya, kita bisa katakanlah ajak semuanya nanti untuk bersama-sama bisa berbagi secara keilmuan. Kedepan saya berharap nanti kita bisa membuat forum yang bisa komunikasi 2 arah. Ya, kita lakukan bisa melalui Zoom meeting, di mana nanti akan saya share passwordnya, kemudian ID passwordnya, supaya nanti ada komunikasi 2 arah. Ya, sehingga dengan komunikasi 2 arah akan menimbulkan TikTok, ya, sehingga membuat kondisi semakin hidup tentunya. Ya, kondisi akan semakin bergelora, ya. Baik.
teman-teman, malam ini kalau di materi yang pertama dulu saya mengajak untuk mengobrol santai tentang teknik berkomunikasi, ya, bukan communication skill tapi teknik berkomunikasi. Nah, di dalam teknik berkomunikasi tadi sebenarnya itu bisa dipakai di dalam berbagai macam hal. Nah, sekarang yang coba saya pengen sharekan kepada teman-teman ini adalah ya kaitannya dengan sales, kaitannya dengan marketing. Yang saya meyakini ini bisa dipakai, digunakan tidak hanya dipakai dan digunakan dalam dunia pemasaran, tapi saya meyakini ini bisa dipakai juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kaitannya kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Hari ini seperti yang sudah saya buat trailernya, kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan membahas keterkaitan dengan dunia pemasaran, ya, kaitannya dengan pribadi, kaitannya dengan bagaimana menjadi pribadi yang menarik sehingga kita bisa menjalankan proses apapun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, melalui live Facebook begini, nanti yang tidak sempat menonton bisa melihat juga, menonton juga ulasannya supaya nanti paling tidak ketinggalan, gitu ya. Baik, seperti trailer yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan mengambil tema sell without selling. Jadi menjual tanpa berjualan. Kalau ini di dalam bahasa Jepang, ya, ada satu kata yang sama, jadi urazuni ureru. Jadi tanpa menjual, ureru, terjual dengan sendirinya. Ya. Jadi di dalam bahasa Jepang ada dua konsep dalam dunia pemasaran. Yang pertama adalah uru, menjual. Ini ada jualan dengan cara konvensional, ya, di mana semua orang melakukan proses penjualan. Yang kedua, ini ada setingkat lebih atas, yaitu yang disebut dengan ureru, artinya terjual. Ya. Apa yang membedakan antara uru dan ureru? Secara konsep, secara pelaksanaan, ya, secara kegiatan tentu berbeda. Ya. Nah, dalam seri kali ini, ya, sebenarnya sell without selling, urazuni ureru, ini nanti akan saya sambungkan dengan pembahasan yang lainnya yang bisa dipakai, digunakan dalam hal-hal sehari-hari. Saya mengambil tema hari ini adalah daremo shiranai. Itu dalam bahasa Jepang. Daremo shiranai. Nobody knows. Ya. Saya mengambil tema ini karena kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Pada hal-hal yang kita tidak tahu sedang terjadi apa saat ini. Ya, penuh dengan ketidakpastian. Dan siapapun nggak ngerti kapan ini bakal berakhir. Seperti ya quote yang pernah mungkin saya baca. Kondisi saat ini seperti sama. Ini seperti cerita tentang menunggu. Menunggu dalam ketidakpastian. Hingga kita sadar, kapan kita harus berhenti menunggu. Jadi, menunggu aman, kita tidak tahu kapan kita akan aman. Menunggu normal, kapan ini akan normal, kita juga tidak tahu. Daremo shiranai. Siapapun tidak akan tahu. Menunggu dalam sebuah ketidakpastian, ya, hal yang sangat tidak mungkin. Nah, kalau kita hubungkan dengan hari-hari saat ini, pandemi virus corona merebak di seluruh dunia, COVID-19, hal yang sangat menakutkan. Dan kalau kita mereka-reka, menebak-nebak, ya, teman-teman bisa bertanya kepada siapapun,
bisa memiliki pendapat apapun. Kapan kira-kira berakhir? Ya, teman-teman boleh menuliskan responnya di jawaban, mungkin di bisa ketik kapan kira-kira berakhir. Minggu depan? Bulan depan? 2 bulan lagi? 3 bulan lagi? 1 tahun lagi? Kita tidak akan tahu kapan bakal berakhir. So, karena kita nggak tahu kapan akan berakhir, apa yang harus kemudian kita lakukan? Gitu? Ya. Apa yang harus kemudian kita perbuat dengan kondisi ini? Ya, teman-teman mungkin bisa menyiapkan jawabannya. Teman-teman bisa juga, ya, mungkin bisa memberikan gambaran. Tapi semua punya gambaran. Semua orang punya pemahaman. Ya, semua orang juga sama dilanda ketakutan. Bayangkan kalau sekarang ini semuanya berpikir anaknya mau sekolah gitu. Ya, tidak sedikit teman-teman saya yang anaknya mungkin masih TK, ya, masih SD, begitu sekolah mau berjalan gitu. Wah, mending anak saya sekolahkan aja di homeschooling aja. Ya, karena awareness anak-anak terhadap ya COVID-19 tidak seperti kita sebagai orang dewasa. Nah, ketakutan, ketidakpastian ini ya akan terus berlanjut gitu ya. Namun kita tidak boleh berhenti bergerak. Seperti yang dikatakan Martin Luther King. Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jadi kalau nggak bisa terbang, berlari sekuat tenaga. Kalau berlari pun tidak sanggup, berjalan. Berlari pun nggak sanggup, berjalan. Kalau berjalan pun juga tak sanggup, merangkaklah. Intinya, kita harus tetap bergerak. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap bergerak menjalani kehidupan ini. Nah, di dalam proses atau basic dari proses penjualan, ya ini tentu kepada rekan-rekan di Genko no Kai, ya teman-teman, ya tentu hal ini sudah sering kita bersama-sama, ya alumnus mungkin dulu bersama-sama di Pera-Pera di zaman dulu, ya di Genko no Kai, ya ada banyak yang kemudian berkembang di dalam keilmuan, ya hari saya coba mengupas. Kalau yang kemarin kita adalah teknik komunikasinya, sengaja saya balik. Hari ini adalah bagaimana basic di dalam berkomunikasi tadi, siapa yang menyampaikan. Di dalam basic proses of selling, kita mengenal ada tahapan-tahapan yang dibahas. Yang pertama adalah person, ya sales person. Kemudian yang kedua adalah company-nya. Yang ketiga adalah produknya. Kemudian adalah price-nya. Jadi urutan ini ya tidak boleh terbalik. Ya. Salesperson, company yang mewadahi, produk yang dipasarkan, price, harga yang kemudian ditawarkan. Nah, hari ini ya, mari kita belajar tentang seri yang pertama, salesperson. Ya, orang, kita. Ya, ingat, kita manusia, siapapun juga, apapun profesi kita, ya basic dari pekerjaan kita adalah kita menjual ilmu kita, menjual keterampilan kita, menjual skill kita. Itu adalah hal yang basic sebenarnya. Apapun profesi Anda, seorang guru, ya mungkin secara profesi dia guru, tapi apa yang dilakukan setiap hari? Mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu, mengedukasi mereka. Ini sama juga.
Dia punya keahlian, kemampuan yang kemudian itu di-sharekan kepada orang lain, ditransfer melalui pengajaran-pengajaran. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pribadi-pribadi salesperson, apapun profesi Anda? Seorang salesperson paling tidak senang, paling tidak menyenangkan adalah bila mana ditolak. Ya. Penolakan adalah hal yang paling tidak menyenangkan kita sebagai sales. Tidak hanya sales. Kalau kita jatuh cinta, ditolak, juga gak menyenangkan. Kita menyukai seseorang, kita mengutarakan, ditolak, sama. Ya, kita juga tidak akan senang terkait dengan hal itu. Sama dengan pekerjaan profesi sebagai sales. Penolakan adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Kita ingin melalui semua proses penjualan tanpa harus berhadapan dengan proses penolakan dari pelanggan kita. Inginnya demikian. Gitu. Kita menginginkan kita jualan, tapi nggak usah. Ya, kita itu melalui proses penolakan. Come on. Ya, stop dreaming. Berhentilah bermimpi. Ya, get real. Kita harus melihat kenyataan. Kenapa demikian? Ibaratnya begini. Seorang salesperson, ya, sama saja ibaratnya seperti seorang petinju, ya, berharap tidak kena, ya. Seorang petinju berharap tidak kena pukulan. Ibaratnya seperti seorang salesperson berharap tidak mendapatkan penolakan. Tidak mungkin gitu loh. Karena apa? Anda harus ingat, seorang petinju mendapatkan pukulan dari lawannya, itu adalah job description dia. Tugas dia yang harus dilakukan. Job description-nya adalah menerima pukulan, mendapatkan pukulan. Itu adalah seorang petinju. Sama dengan kita. Ya, seorang sales, ya, penolakan adalah job description-nya. Salah satu job description daripada seorang sales adalah penolakan. Jadi kalau kita ingin bertinju, tapi tidak pengen kena pukulan, berdoa supaya nggak kena pukulan, ya sebaiknya ganti profesi. Tidak perlu bertinju. Gitu. Sama juga demikian. Sebagai seorang sales, ya, kemudian tidak ingin menghadapi atau menerima penolakan, ya sebaiknya mungkin kita ganti profesi. Karena penolakan di dalam seorang pekerjaan, seorang sales, itu adalah bagian dari job description. Sama seperti kehidupan kita. Ya. Semuanya tidak selalu berjalan mulus seperti harapan kita. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan ini, ternyata juga tidak bisa kita terima ini. Sama. Itu adalah bagian dari penolakan juga yang kita terima. Nah, sekarang bukan saatnya untuk bertanya, apakah Anda, apakah saya, apakah kita mau bertinju atau tidak. Tapi seberapa siap Anda menghadapi pertandingan ini. Ya, seberapa siap Anda ya terjun ke dunia pemasaran Anda. Seberapa siap Anda terjun ke dalam dunia pekerjaan Anda. Bukan mau atau tidak mau. Bukan siap atau tidak siap. Ya, tapi seberapa kita mampu menyiapkan diri. Yang pertama sebagai seorang petinju, ya kita harus bagaimana menyiapkan diri agar tidak terkena pukulan.
Agar kita tidak dijatuhkan dengan pukulan yang mematikan. Di KO, TKO. Waduh, meyakinkan itu. Agar mampu bertahan dan menyerang balik lawan. Jadi kita harus berlatih juga untuk menerima banyak pukulan. Ya, baik pukulan ke muka atau ke yang lainnya. Ya, jadi seorang petinju pun harus punya strategi untuk menyiapkan dirinya. Nah, demikian juga seorang tenaga penjual atau salesperson seperti kita kelayaknya. Menghindari penolakan, bagaimana caranya? Ya, kita harus mampu mengidentifikasi kira-kira bentuk penolakan apa nih? Ya, yang bakal diungkapkan oleh pelanggan kepada kita. Karena ada yang sering itu ya, kita tawarkan ini, kita ngobrol ini, waduh mahal. Ya sudah, ya mahal itu ada dua hal. Ya, yang pertama memang orang itu belum mampu, tidak mampu, berarti itu adalah seleksi alam. Yang kedua, kalau kita melihat orang itu, customer kita, klien kita mampu, ya berarti kita harus mencari cara. Apalagi yang ya dibutuhkan oleh mereka. Ya, seorang marketing, seorang salesperson seperti kita juga, ya sama dengan petinju juga, membutuhkan stamina fisik dan mental. Dulu kita pernah belajar, ya di dalam dunia sales, diajarkan oleh rekan-rekan senior kita, bagaimana cara memutus urat malu. Jualan itu malu, tapi gimana diputus urat malunya untuk kemudian kita berjualan. Ya, waktu itu juga pernah saya lakukan bersama dengan tim hari Minggu, ya di Senayan, di lapangan. Ya, semua orang berolahraga di hari Minggu, berpakaian olahraga. Ya, saya bersama dengan tim untuk memutus urat malu mereka. Kita terjunkan mereka pakai dasi, pakai jas, ya berjualan sesuatu. Ya, orang pada mengira, wah ini mau penginjilan di mana ini? Ya, dikira kita mau ke gereja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana memutus urat malu? Saat itu kita lakukan, menghilangkan gengsi kita. Hal yang berbeda, mereka santai, kita pakai jas dan lain sebagainya. Berbagai macam cara kita lakukan. Ya, melatih stamina dan mental. Kemudian bagaimana mempertahankan kemampuan untuk bertahan. Penolakan bisa bermacam-macam. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Bisa jadi demikian. Tapi bagaimana kita bisa bertahan? Ya, kita harus menyiapkan bukti-bukti. Kita harus menyiapkan mungkin kesaksian dari pengguna produk kita dan lain sebagainya, yang bisa meyakinkan lebih banyak orang. Kemudian kita juga harus mengantisipasi setiap penolakan yang ada. Ya, Anda tahu bagaimana seorang petinju melakukan ya serangan balik yang justru mematikan. Ya, memberikan bukti, memberikan kesaksian kepada orang lain terkait dengan produk yang kita pasarkan, itu sebagai bagian bagaimana mereka juga akan ya mempercaya kita secara keseluruhan. Nah, bagaimana seorang salesperson melakukan kegiatannya di dalam pekerjaan direct sales yang mungkin saat ini saya lakukan bersama dengan teman-teman semuanya? Ya, kita selalu diajarkan 3 hal yang saya meyakini ini memang yang harus masuk ke dalam ya ranah otak kita untuk menjalankan kegiatan kita setiap hari. Ada istilah di dalam bahasa Jepang, di dalam bisnis Jepang, ya, di dalam berhubungan baik dengan orang Jepang, namanya adalah Skiai. Tulisannya TSUKI. Skiai, hubungan baik. Ya. Skiai ini dibangun atas dasar biasanya oleh kepercayaan.
Shinrai. Ya, Singyo biasanya kita pakai. Nah, di dalam kalau kita berbicara yang pertama sebagai seorang salesperson agar hubungan baik itu tercipta, ya, saya meyakini ini bisa dipakai di semua sektor dan lini pekerjaan kita. Yaitu apa yang disebut dengan kakawari. Ya, kakawari. Dalam rangka memperoleh skiai tadi kita harus melakukan kakawari. What is the meaning kakawari? Ya, mungkin kalau kita bicara kakawari adalah membina hubungan baik. Ya, di dalam kakawari apa yang dibutuhkan oleh kita? Ya, yang pertama adalah tentu bagaimana penampilan fisik kita. Fisik bukan berarti ganteng, jelek, cantik, biasa, manis, ya. Tapi bagaimana kita berpenampilan, rapi, ya, bersih, menyenangkan, ya. Itu juga salah satu syarat kalau kita mau membentuk skiai agar dipercaya orang lain. Kepandaian, kepintaran, ya, nggak perlu yang IQ-nya sampai 140. Ya, justru kita memerlukan orang-orang yang humble, orang-orang yang bisa berhubungan dengan baik. Nah, ada beberapa teknik, ya. Kalau dulu kita berbicara teknik komunikasinya, ini adalah teknik kita di dalam berhubungan dengan orang lain, yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang di Jepang. Ya. Dan saya meyakini ya setelah ini kemudian nanti beroperasional juga kegiatan kita secara normal, saya berharap nanti juga dilakukan. Ya. Mungkin dianggap sebagai suatu hal yang sepele, dan kita sebagai orang Indonesia pun sama. Kadang-kadang belum memperlakukan yang satu ini dengan sesuai fungsi yang sebenarnya, yaitu adalah kartu nama. Ya, orang Jepang bilang disebut dengan meiji, ya, atau kartu nama. Ya, kartu nama mungkin satu hal yang sepele, tapi di dunia marketing, di dunia kita berhubungan dengan orang lain, itu adalah salah satu hal yang sangat penting, di mana itu akan mentransfer yang pertama Anda, nama Anda, siapa Anda kepada orang lain. Ya. Bukan pangkat, bukan jabatan yang penting dalam hal ini. Ya. Di dalam kartu nama yang terpenting adalah Anda mentransfer nama saya. Ya, nama saya ada di situ, Anda transfer kepada orang lain yang Anda kenalkan. Bagaimana Anda memperlakukan? Kadang-kadang kalau kita terima kartu nama dari orang lain, ya yang dikantongin lah, yang digulung-gulung lah, yang ini. Padahal kita masih dalam hal kita berkomunikasi. Ya, pada saat kita bertemu dengan customer secara langsung, kalau Anda menghargai kartu nama Anda memberikan dengan benar, Anda menjelaskan dengan benar, nama saya adalah Nanang, Bu, mohon kerjasamanya. Nanti siapa tahu Ibu membutuhkan informasi yang lebih lanjut, silakan menghubungi saya. Kalau beliau memberikan kartu namanya, Anda juga demikian. Anda menerima kartu namanya, Anda perlakukan seperti Anda menghormati orang itu. Karena ini adalah bagian dari identitas. Orang menganggap sepele kadang-kadang. Tapi di dalam bisnis ini nggak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Jadi membina hubungan baik, berkomunikasi dengan baik, bisa diawali dengan hal seperti itu. Ya, oke, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita proaktif sebagai seorang salesperson. Ya, yang namanya sales itu identik dengan ngeyel, kata orang Jawa itu. Ya, kita harus mampu berkomunikasi, kita harus proaktif, nggak boleh nunggu disapa. Waduh, keburu lari orangnya. Nunggu dipanggil, aduh selesai. Kita harus proaktif. Kita harus menyapa. Yang paling gampang menyapa ya salam. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Ya. Kemudian kita
rajin menyapa, ngobrol. Ngobrol itu bagaimana tekniknya? Ya, di pembahasan online yang pertama sudah kita bahas itu. Ya, kita harus menjadi insan yang proaktif ya, kepada mereka untuk menyapa mereka, mendahului pembicaraan kita, memberikan informasi kepada mereka. Agar tadi penolakan rejection tadi tidak kita terima. Bayangkan kalau kita menjadi seorang salesperson atau siapapun juga, kita ketemu orang hanya diem, menunggu. Ya, alangkah tidak menariknya kita. Saya pernah diajarkan teman saya, partner saya, kalau mau dikenal banyak orang, berbuatlah yang aneh katanya. Dan itu pernah saya lakukan. Ya, pada saat saya naik pesawat, kemudian panggilan pertama saya dengar sebenarnya, tapi saya belum masuk. Panggilan kedua, ya demikian juga dengar, tapi saya sengaja belum masuk. Saya sengaja untuk menelatkan diri yang terakhir. Ya, walaupun efeknya yang lainnya kedinginan di dalam pesawat saat itu, saya harus keringetan. Ya, begitu nyampe semua orang melihat ke saya, ya, paling tidak mudah untuk mengenalkan dengan kanan dan kiri karena saya telat. Ya malu sebenarnya, tapi berbuat aneh, tapi ini mengganggu ya sifatnya. Tapi kita dengan sangat mudah dikenali orang. Ya, turun dari pesawat, saya makan. Bapak yang telat tadi ya? Ketawa sendiri kadang-kadang gitu ya. Tapi itu bukan contoh yang baik. Tapi itu perlu kita lakukan. Ya, oke. Bagaimana berkakawari dengan baik? Bagaimana melakukan services yang baik kepada customer kita? Nanti kita akan ada sambung lagi, kita akan berkomunikasi. Ya, ada satu tema yang sangat menarik yang menjadi dasar Jepang ini, ya, bahkan Tokyo Olympic, ya, Jepang lolos, ya, kemudian sebagai Tokyo Olympic sebagai tuan rumah. Salah satu yang kemudian menjadi tema yang menarik adalah kaitannya dengan satu ini. Namanya adalah omotenashi. Jadi omotenashi. Nanti kita akan bahas tersendiri terkait dengan omotenashi. Ya, baik. Yang kedua, ya, kakawari membina hubungan baik. Yang kedua adalah kizukai. Berasal dari dua kata. Ki itu artinya spirit. Ya, hati juga bisa. Sukai, sukau, menggunakan. Jadi di dalam berhubungan dengan customer kita, berhubungan dengan klien kita, jangan lupa kita selalu menggunakan hati kita, menggunakan spirit kita. Berkaitan dengan attitude kita. Bagaimana kita menghormati mereka? Bagaimana kita mengorangkan mereka? Bagaimana kita mau mendengar mereka? Seorang sales harus mampu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bukanlah hal yang mudah. Karena manusia salah satu sifatnya adalah mau didengar, nggak mau mendengar biasanya. Ya, hanya sedikit orang yang mau mendengar. Tapi dengan tuntutan pekerjaan kita, ya attitude kita harus dibangun di situ. Kizukai, menggunakan hati. Ya, yang ketiga adalah kikubari. Ki itu spirit, hati, kubari, membagikan, kubaru. Jadi membagi hati, membagi perhatian, membagi spirit. Ini kaitannya dengan social behavior. Bagaimana behavior kita, ya, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat sekitar, berhubungan dengan klien kita, berhubungan dengan customer kita. Kubari. Ya, bagaimana kita membagikan perhatian kita. Ya, kita tidak hanya mengenal customer kita, mengenal keluarga mereka juga, mengenal hobi mereka, mengenal kesukaan mereka. Itu pun juga harus kita pahami. Di dalam omotenashi nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Nah, di dalam uraian singkat Urashini Ureru, ya, yang saya sampaikan hari ini pada teman-teman, kita harus kembali belajar bahwa di dalam proses penjualan, proses mengegulkan sesuatu, ingat apa yang kita lakukan agar barang kita terjual
dengan otomatis, ya, Anda harus membangun rapot yang baik kepada pelanggan. Kalau anak-anak sekolah keberhasilannya dilihat dari angka rapotnya, nilainya, seorang sales person ya dinilai juga dari bagaimana dia membangun rapot, attitude-nya, social behavior-nya, bagaimana intelijensinya, kepandaiannya, kecerdasannya, perhatiannya. Rapot itu akan di-note di dalam image, di dalam mind customer. Sehingga begitu ketemu Anda, begitu mendengar nama Anda, begitu disapa oleh Anda, itu akan keluar semuanya. Ya. Akan keluar semuanya. Demikian juga kita mengingat customer. Ya. Kalau kita berbicara customer A misalnya, kita kan tahu, oh orangnya baik, orangnya begini, orang begini. Keluar semuanya. Apa yang menjadi memori kita. Sama. Kita pun akan dimemori oleh customer kita. Maka bangunlah rapot yang baik. Buatlah rapot yang baik kepada pelanggan kita. Karena kepentingan kita tidak hanya saat ini. Kepentingan kita juga akan nanti. 1 tahun, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Kalau kita meninggalkan rapot yang baik kepada customer kita, mudah-mudahan mereka akan tetap mengingat kita. Ya. Pada saat kita berhubungan dengan customer yang kedua, ya kita harus menyiapkan materi, presentasi, ya atau ngobrol dengan tema apa, itu harus ada persiapan. Bila mana tidak, ya kita akan tentu tidak akan mendapatkan respon yang baik. Ya, seperti orang Jepang ajarkan, mereka tidak pernah melihat pekerjaan itu meremehkan pekerjaan sekecil apapun juga. Mereka detail. Pekerjaan seringan apapun juga mereka tidak pernah meremehkan. Kadang kita justru meremehkan hal-hal yang kecil dan hanya mengerjakan hal-hal yang besar dengan penuh kehati-hatian. Yang ketiga, ya kita harus menyiapkan mental, kita harus menyiapkan fisik, ya untuk menangani penolakan secara efektif. Ya, karena sekali lagi seorang salesperson job description-nya adalah salah satunya adalah kita harus siap ditolak. Kita harus siap untuk tidak diterima. Bahkan tragisnya kita siap diusir, ditolak, gak diterima. Itu adalah salah satu job description-nya. Kuncinya adalah bagaimana menyiapkan diri tadi. Bila kita belum kenal customer, berarti bagaimana kita membangun untuk kemudian bisa mengenal customer. Ya, hal itu sudah sampaikan pada pertemuan yang pertama dulu, ya di mana membangun atau teknik berkomunikasi baik orang yang sudah kenal maupun yang tidak, yang belum kita kenal. Ya, baik. Sudah 30 menit kurang lebih berjalan apa yang saya sampaikan. Ya, saya berharap teman-teman paling tidak bisa sharing hari ini menjadi salah satu hal yang nantinya menjadi acuan juga. Ya, siapa tahu terpakai, siapa tahu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena di dalam kehidupan kita sehari yang semakin kompleks tadi, kita harus betul-betul menyiapkan diri. Ya, kita harus betul-betul siap dan kita harus selalu memantaskan diri dalam kondisi apapun juga. Ya. Semoga semuanya bisa melalui COVID-19 pandemi ini menjadi insan-insan yang lebih tangguh. Lahir dengan ketangguhan yang luar biasa. Ya, karena kita salah satu diciptakan ada mempunyai ketangguhan dan kita harus tangguh menghadapi apapun juga. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, ingat sekali lagi komentar yang paling menarik. Ya, saya selalu siapkan hadiah. Ya, yang nantinya juga saya akan umumkan di tempat ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Salam marketing sejati. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu.